Selamat datang kembali di sesi bedah informasi kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang relevan banget buat Anda ya, mahasiswa yang lagi KKN, kuliah kerja nyata. Kita punya sumber nih, petunjuk pelaksanaan soal kegiatan pendataan perpustakaan. Nah, Anda mungkin mikir pendataan perpustakaan kayaknya cuma tugas administratif biasa aja kan? Tapi misi kita hari ini mau nunjukin kalau ini tuh lebih dari itu. Peran Anda penting banget di sini. Yuk kita bongkar bareng. Iya, tepat sekali. Jadi payung hukumnya itu jelas, ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Undang-undang ini mewajibkan semua jenis perpustakaan buat ngelaporin keberadaannya ke Perpustakaan Nasional. Ini bukan cuma formalitas loh. Oh, jadi bukan sekedar, halo, kami ada, gitu ya? Bukan. Ini fondasi buat memetakan kondisi perpustakaan se-Indonesia. Penting banget. Pemetaan kondisi, ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Biar apa gitu? Tujuannya biar pembinaan sama pengembangan perpustakaan itu bisa lebih terarah, jadi tepat sasaran gitulah. Nah, prosesnya ini melibatkan pemberian nomor pokok perpustakaan, atau disingkatnya NPP. Oke. NPP, ini tuh kayak semacam KTP gitu ya, tapi buat perpustakaan. Persis, kode unik pengenal lah. Dan ini berlaku luas banget cakupannya. Mulai dari perpus sekolah, ya TK sampai SMA, terus perguruan tinggi, perpustakaan umum di semua level, dari provinsi sampai desa, komunitas, termasuk yang sering kita dengar, TBM itu, Taman Bacaan Masyarakat. Wah, TBM juga masuk ya? Masuk, bahkan perpustakaan khusus, kayak di kementerian atau rumah ibadah juga perlu NPP. Luas deh pokoknya. Gila, luas banget ya ternyata. Terus, untungnya apa nih buat perpustakaan itu sendiri kalau udah terdata, udah punya NPP? Di sumber ini disebutin 3 hal. Keberadaan mereka diakui resmi, terus jadi prioritas pembinaan, sama bisa pasang pelang NPP. Nah, soal prioritas pembinaan ini nih, ini beneran ngaruh gitu. Kayak jaminan pasti dapat bantuan atau gimana? Nah, pertanyaan bagus tuh. Jadi gini, ini bukan berarti otomatis langsung dapat bantuan gitu ya. Lebih ke arah membuka pintu. Tanpa terdata dan punya NPP, perpustakaan itu ibaratnya, nih, nggak kelihatan di peta nasional. Susah kan mau dibantu kalau nggak kelihatan? Dengan NPP, mereka jadi masuk radar perpustakaan nasional, dinas perpustakaan daerah, jadi kalau ada program pembinaan, pelatihan pustakawan, atau bahkan potensi bantuan koleksi, fasilitas, nah mereka ini yang jadi prioritas. Oh, jadi kayak tiket masuk gitu ya, biar bisa dilihat dan dipertimbangkan buat program-program selanjutnya. Betul, ini langkah awal yang krusial banget buat pengembangan jangka panjang mereka. Paham, paham. Nah, disinilah peran mahasiswa KKN kayak Anda masuk kan? Tepat sekali. Anda ini perannya sebagai fasilitator, jembatan gitulah. Tugas Anda itu nggak cuma ngumpulin data fisik perpustakaannya ya, nama, alamat, koleksi, gitu-gitu. Tapi yang nggak kalah penting, malah mungkin lebih penting, itu sosialisasi. Sosialisasi. Maksudnya gimana tuh? Anda perlu jelasin ke pengelola perpustakaan di lokasi KKN Anda, kenapa pendataan ini penting. Bantu mereka paham manfaatnya buat perpustakaan mereka sendiri. Terus, baru deh bantu proses pendaftarannya atau mungkin pembaruan data kalau udah pernah daftar, lewat aplikasi pendataan berbasis wilayah yang udah disiapin. Wah, berarti kita bukan cuma tukang catat data ya, tapi kayak duta pentingnya pendataan ini juga. Tapi kayaknya ada tantangan juga ya pas ngejelasin kenapanya ini. Gimana kalau pengelolanya agak skeptis gitu? Atau ngerasa, nambah-nambahin kerjaan aja nih? Iya, tantangan itu pasti ada. Sangat mungkin terjadi. Kuncinya ada di komunikasi. Gimana cara Anda ngejelasin manfaatnya buat mereka? Tekankan kalau ini tuh investasi jangka panjang buat perpustakaan mereka. Jelasin lagi potensi akses ke program pembinaan tadi. Makanya sumber ini juga ngegasin pentingnya tahap persiapan. Jangan langsung terjun gitu aja. Oke, tahap persiapan. Apa aja tuh yang perlu diperhatiin di tahap ini, biar lebih mulus gitu pas pelaksanaan? Secara umum, ada 3 tahap ya. Persiapan, pelaksanaan, sama evaluasi. Nah, di persiapan ini, Anda perlu koordinasi dulu, intensif malah. Koordinasi sama siapa? Ya sama pihak desa atau kelurahan, terus yang paling penting ya sama pengelola perpustakaannya langsung. Siapin juga materi sosialisasinya, bikin yang gampang dipahami. Dan pastikan Anda sendiri sebagai mahasiswa KKN udah dapat briefing atau pembekalan yang cukup dari panitia KKN atau dosen pembimbing. Koordinasi di awal ini kayaknya krusial banget ya buat bangun pemahaman sama kepercayaan. Betul banget. Ini fondasinya. Nah, sumber ini ngasih tips kursus nggak sih? Misalnya kalau kita susah nih ketemu pengelolanya atau ada penolakan di awal gitu. Sumbernya lebih menekankan pentingnya pendekatan yang persuasif. Ya jangan maksa, tapi juga adaptif. Coba deh pakai data, atau contoh kalau ada, soal manfaat NPP di tempat lain.
pelajari juga kondisi setempat, mungkin ada tokoh yang bisa bantu mediasi. Fleksibilitas jadwal sama komunikasi yang enak itu jadi kunci. Kalau persiapan udah mateng, baru masuk tahap pelaksanaan. Ya isinya perkenalan, penjelasan lagi soal aplikasi dan manfaatnya, terus baru deh proses pendataan atau pemutahiran data. Oke. Terus terakhir? Terakhir, evaluasi. Ini buat Anda sendiri juga. Refleksi apa yang udah berjalan baik, apa yang kurang. Kumpulin juga masukan dari pengelola, terus susun laporan. Standar lah ya kalau KKN. Oke, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, artinya tugas pendataan ini jauh lebih strategis dong ya daripada sekedar ngisi formulir doang. Banget, sangat strategis. Anda itu secara langsung loh, berkontribusi buat upaya nasional memetakan aset literasi bangsa. Gede kan dampaknya? Data yang akurat dari Anda di lapangan itu bantu banget pengambilan kebijakan yang lebih pas di tingkat nasional sama daerah. Tapi lebih dari itu, di tingkat lokal, di desa KKN Anda itu bantu perpustakaan di sana buat dilihat, buat dapat kesempatan berkembang, dapat dukungan yang mungkin selama ini mereka butuhin tapi nggak tahu caranya. Wah, ini jadi kayak ngebangun fondasi buat kolaborasi jangka panjang juga ya, antara mahasiswa, pengelola perpus, sama masyarakat buat ningkatin budaya literasi bareng-bareng. Tepat sekali, itu dia intinya. Jadi peran Anda ini vital banget. Anda itu jembatan antara kebutuhan di lapangan sama sistem pendataan nasional yang bisa buka banyak peluang pengembangan. Menarik banget ya, nggak nyangka dampaknya bisa sejauh itu dari kegiatan pendataan ini. Iya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Kan sumber ini tadi ngomongin soal kolaborasi, soal pengembangan literasi ya kan? Gimana kalau pengalaman Anda pas melakukan pendataan awal ini, Anda jadikan semacam pemantik ide gitu? Mungkin buat ngerancang atau menginspirasi inisiatif literasi lain yang sifatnya berkelanjutan di komunitas KKN Anda. Sesuatu yang bisa jalan terus, bahkan setelah program KKN Anda selesai. Nah, itu coba Anda pikirkan lebih lanjut.